Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang insyaallah turun barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta dan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Para ulama mengatakan aslul mahabbah al-ma'rifah. Asal muasal munculnya rasa cinta itu karena adanya kepahaman atau kenal. Karena mustahil kalau kita tidak mengenal sesuatu kita bisa mencintai. Dan mengenal ini tidak harus ketemu. Walaupun dengan disifatkan itu bisa memunculkan rasa cinta dalam diri seseorang, cinta terhadap orang yang lain. Sebagaimana kita yang ada di zaman akhir ini tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, bagaimana kita bisa memiliki rasa cinta kepada Nabi SAW? Ya asal muasalnya karena ma'rifat. Ma'rifat itu kenal. Tahu dari apa? Pernah jumpa sama Rasulullah? Tidak pernah. Tapi sering mendengarkan bagaimana keindahan Rasulullah SAW. Sering mendengar bagaimana akhlak, tata krama, budi pekertinya Nabi SAW. Sehingga walaupun tidak ketemu, tapi paling tidak kita tahulah sifatnya Nabi itu seperti apa. Cinta dan sayangnya Nabi kepada umatnya seperti apa. Maka dari situ muncul rasa cinta dalam hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta ini kata para ulama seperti tanaman yang kalau dirawat akan memunculkan buah. Kita di rumah punya pohon mangga misalnya, atau pohon apapun, dirawat tambah besar, ya. Tumbuhnya bagus, kemudian tidak lama keluar buahnya, ditunggu buahnya matang ya dimakan, mangganya dimakan, kalau banyak bisa dijual kan begitu, berarti mendapatkan keuntungan. Nah, cinta kepada Nabi Muhammad itu perlu dirawat juga, perlu dijaga juga sampai menumbuhkan buah. Apa buahnya daripada cinta Nabi SAW? Yaitu al-musyahadah, menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyaksikan boleh dalam mimpi, sebagaimana orang-orang saleh menyaksikan Rasulullah dalam mimpi mereka. Menyaksikan juga dalam keadaan sadar atau bukan mimpi lagi. Bahkan nanti di akhirat itu juga termasuk buah kita bisa memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Modal cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pernah satu ketika Siti Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan bagaimana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyinari ruangan rumahnya di malam hari. Jadi asalnya ruangan itu gelap karena tidak ada listrik dulu. Dan api ketika itu padam, maka tidak lama Rasulullah SAW masuk ke ruangan rumah Siti Aisyah. Itu ruangan yang gelap itu dan tidak kelihatan apa-apa. Kayak sampean petengan itu, mati lampu, itu kan tidak kelihatan apa-apa. Lebih-lebih kalau kita di rumah orang kan tidak tahu dalane nang ndi kan tidak tahu ya. Kalau di rumah sendiri mungkin bisa masih apal. Oh ini jeding, oh sebelah sini meja misalnya. Itu tapi tidak kelihatan. Nah sama Siti Aisyah juga seperti itu. Ketika Rasulullah masuk ke rumah beliau, itu rumah yang asalnya tidak kelihatan apa-apa menjadi
jelas begitu, mana meja, mana barang dan seterusnya. Akhirnya dipuji sama istrinya. Apa kata beliau? Alangkah terangnya, indahnya wajahmu ya Rasulullah katanya. Maka Nabi SAW menyatakan, wailun, celaka, liman lam yarani yaumal qiyamah, orang-orang yang tidak bisa menyaksikan aku di hari kiamat. Orang-orang yang dihalangi oleh Allah untuk bisa menyaksikan wajah Nabi SAW di hari kiamat, itu adalah orang-orang yang celaka. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa menyaksikan wajah Nabi SAW. Tapi modalnya yaitu tadi, mahabbah tadi itu, cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, cinta ini asal muasalnya ya kita kenal sama Nabi. Kenalnya bagaimana? Ya belajar. Hadir majelis, kemudian diceritakan bagaimana sosok Nabi SAW, dibacakan hadis-hadisnya Nabi SAW, bagaimana kehidupan Nabi dengan sahabat-sahabatnya, dengan istri-istrinya dan seterusnya. Paling rendahnya derajat cinta ini kata para ulama, yaitu ketika cinta Allah atau cinta Nabi Muhammad SAW itu lebih kuat ketimbang kecintaan kita kepada yang lain. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah dan Rasulnya itu lebih kita nomor satukan daripada yang lain? Ya, cara mengetahuinya yaitu ketika ada makhluk atau manusia yang mengajak kita kepada perkara-perkara yang di situ ada murka Allah, di situ bisa menyusahkan hati Rasulullah SAW, kita mau ikut sama dia apa enggak? Ya, kita mau ikut dia apa enggak? Misal di Pasuruan ono orkes misalnya ya. Kota ini bukan kabupaten ya. Kota, orkes misalnya. Manggil DJ ya. Wah, ini jarang-jarang ini Pasuruan manggil DJ ya. Ayo mumpung cedek iki. Ayo bismillah berangkat misalnya. Nah, ini sak Pasuruan ini terbagi menjadi dua kelompok. Satu tidak berangkat. Kenapa? Karena tahu dia di situ ada murka Allah. Karena tahu kalau dia hadir, dia ikut, dia akan membuat hati Rasulullah susah, sedih, tidak mau. Ini tanda bahwa dia memiliki mahabbah dalam hati, memiliki rasa cinta dalam hatinya. Tapi ada orang Pasuruan yang kelompok kedua. Apa? Yang gabung tadi itu. Ya. Sapopo wis kapan maneh begitu ya. Jarang-jarang Pasuruan kota ngadakan acara seperti itu. Hadir wis. Nah, ini berarti tidak ada mahabbah dalam hatinya. Kalau sudah ada mahabbah kepada Rasul, ya bagaimana dia akan menyaksikan Rasulullah SAW? Bagaimana dia akan mendapati Rasulullah yaumul qiyamah di hari kiamat? Lebih-lebih mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini derajat terendah pecinta-pecinta Allah dan pecinta Nabi SAW. Kalau diajak maksiat tidak mau. Kenapa? Dia milih agama. Dia memilih membuat ridho Allah, membuat senang Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun derajat yang tertinggi yaitu ketika manusia itu sudah tidak menyaksikan kecuali Allah dan Rasulnya dalam hati. Semua yang ada di hadapan dia itu tidak istimewa. Apa yang ada di hadapan dia itu tidak istimewa. Kenapa? Dalam hatinya sudah full, penuh cinta Allah dan Rasul. Nah, ini sering kita dengarkan cerita-ceritanya itu ya. Ulama-ulama kita, para kiai, para habaib itu kalau sudah ada orang yang sowan ke rumahnya bawa hadiah apapun itu ndak ngefek begitu deh. Mau bawa benda semahal apapun dalam pandangan mereka itu ndak istimewa. Sudah ndak istimewa, sudah ndak noleh kepada yang seperti itu. Pejabat datang misalnya bawa uang bahkan miliaran,
pun itu ndak goyang hatinya. Ya. Kalau kita kan ojo 1 miliar ya. Digoi 20 juta misalnya, 10 juta. Tapi ini hasil korupsi, Ustaz. Sik tak istikharah dulu. Lek butuh ya enggak apa-apa ya. Kalau mereka itu enggak ada seperti itu. Kadang-kadang ditolak, kadang-kadang orangnya belum pulang sudah dibagi semuanya habis. Ya, benda mahal dikasihkan orang. Kenapa? Ya sudah enggak noleh sama perkara-perkara yang seperti itu. Kenapa? Mereka ada di derajat tertinggi daripada mahabbah, cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini orang-orang tertentu ini ya, orang-orang tertentu. Kalau cinta itu diperumpamakan seperti lautan yang luas, mereka itu sudah tenggelam di dalamnya. Sudah tenggelam di lautan tadi itu wis. Nah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para anbiya, para nabi-nabi Allah, cinta kepada para malaikat Allah, hamba-hamba Allah yang soleh, para ulama, itu orang-orang yang membantu kita untuk selalu taat kepada Allah. Ini adalah lambang cinta kepada Allah. Cinta kepada Nabi itu lambang kita cinta Allah. Cinta para ulama itu juga lambang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amih." Cintalah kalian semua kepada Allah karena Allah yang memberikan nikmat selama ini kepada kita. Mulai di perut ibu sampai hari ini Allah yang kasih nikmat. Sampai kita nanti wafat ya Allah yang kasih nikmat. Orang ngasih uang kita aja kita terima kasih mungkin diulang-ulang 3 kali mungkin ya. Oke, duit misalnya, walaupun setahun sekali, atau ngasih sarung misalnya. Ben Ramadan ngekei sarung. Wah, teko ado wis disopo. Waalaikum, Pak, sehat Pak, misalnya. Kenapa? Tiap tahun ngekei sarung. Lah bagaimana dengan zat yang selalu memberikan nikmat kepada kita, tidak ada putusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak mau cinta sama Allah? Wong makhluk aja yang ngasih uang, yang ngasih benda aja kita seneng kok, hormat sama mereka. Kadang salaman diwalik-walik. Padahal mereka kayak khamsin ya, 50.000 ya. Memang loman nih kaji misalnya ya. Loh, Allah ngasih nikmat lebih dari itu banyak. Setiap detik itu nikmat dari Allah. Kenapa tidak cinta sama Allah? Kenapa tidak meningkatkan ibadah sama Allah? Ya, kenapa tidak membaca zikir, menyebut-nyebut nama Allah seperti kita menyebut nama kaji tadi itu yang ngasih 50.000 itu ya. Kata Nabi, cintailah Allah karena Allah yang memberikan nikmat kepada kita semua. Wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku, kata Nabi, karena mencintai aku itu adalah lambang cinta kepada Allah. Orang kalau ngaku cinta kepada Allah, berarti dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada kelompok-kelompok umat-umat terdahulu yang mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di zamannya. Mereka tidak mau cinta sama Rasulullah, hanya mengaku cinta sama Allah saja. Maka cintanya ditolak oleh Allah. Karena cinta Allah itu termasuk tandanya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi atau bihubbi. Dan yang ketiga yaitu cintailah ahlul bait, keluargaku, kata Nabi, karena itu bukti cinta kepadaku, kata Nabi. Aku ngefan, aku cinta mbek kiai itu. Tapi ben ketemu anaknya di Kampleng. Guse di Kampleng. Nyok. Pak misalnya. Wis pinggir. Mene ketemu anaknya kaplok mana? Kiai Nero. Ya, iku fulan iku setiap ketemu anaknya panjenengan di Kampleng anaknya. Kira-kira diterima enggak cintanya orang itu sama kiainya, ulamanya? Ndak kira wong anake dikamplengi bendino. Kalau cinta sama ulama, kalau ketemu putra-putranya biasanya apa? Kayak hadiah. Oh ini putra guru saya ini, begitu ya. Gus. Oh ini ini anaknya Habib ini. Saya kasih permen misalnya.
tak kasih ini kecil-kecil. Kenapa? Saya cinta sama abahnya. Ya, mau tidak mau seperti itu. Bukti cinta kepada seseorang ya kita cinta sama keturunannya. Lah ada orang yang cinta sama Rasulullah tapi benci sama Ahlul Bait, sama keluarganya. Ini ditolak sama Nabi SAW. Tidak mungkin orang-orang mengaku cinta kepada Nabi tapi benci kepada keluarga Nabi SAW. Jadi 3 cinta ini seperti rantai. Kalau ngaku cinta sama Allah berarti cinta sama Rasulullah, harus supaya diterima cintanya. Kalau ngaku cinta sama Rasulullah berarti dia cinta sama Ahlul Bait. Kalau cinta Ahlul Bait cintanya diterima sama Nabi SAW. Ini rantai, tidak bisa dipisah. Kalau ada yang terpisah satu, lepas semuanya. Karena itu syukur kalau dikasih cinta 3-3-nya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Ahlul Bait. Alhamdulillah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, dan ini adalah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib menerima cintaku kata Allah bagi orang-orang yang saling perhatian karena Allah. Ada 2 saudara saling perhatian. Lek dulure salah dielingno. Lek dulure ibadah menurun diingatkan. Kalau ada kebaikan diajak. Kalau ada keburukan dijauhkan saudaranya. Nah ini saling perhatian karena Allah, bukan karena nafsu. Oh podo-podo seneng ngombe nih. Wah kita rekan. Nah ini bukan karena Allah ini. Kenapa? Karena persaudaraannya, persahabatannya karena maksiat, mengikuti hawa nafsu. Yang seperti awal, orang sing salah diingatkan, kalau ada kebaikan diajak dan seterusnya. Ini cinta karena Allah berarti. Maka orang itu berdua tadi itu wajib mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mutajalisina fiyya, dan orang yang saling duduk-duduk untuk apa? Untuk mengingatkan kebaikan. Seperti kita pada malam hari ini ya, duduk karena Allah. Maka mendapatkan mahabbatullah, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mutazawirina, yang saling ziarah, saling mendatangi rumah saudaranya. Ya, silaturahmi. Wal mutabadzilina fiyya, dan orang yang saling memberi, menghadiahkan kepada saudaranya karena Allah. Semuanya ini mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pecinta Nabi itu bukan dalam umatnya saja, ternyata umat-umat terdahulu pun itu ya dianjurkan, diwajibkan untuk cinta kepada Nabi akhir zaman. Bahkan para nabi-nabi Allah, para rasul itu pun diambil sumpah oleh Allah dalam Al-Quran. Jika muncul nabi akhir zaman, maka kalian dukung dia dan kalian hormati, kalian agungkan itu nabi. Abdullah bin Abbas mengatakan dalam tafsir ayat ini, yang dimaksud nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Nabi itu muncul di zamannya Nabi Isa, maka Nabi Isa wajib membantu dan mengagungkan, menghormati Nabi Muhammad SAW. Itu dari zaman dahulu, ada kewajiban seperti itu dari Allah Subhanahu. Dan umat-umatnya juga diwajibkan cinta kepada Nabi. Sehingga dahulu di Bani Israel itu ada seseorang yang dia itu sebenarnya melakukan dosa-dosa, tapi setiap dia membaca kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa dulu ya, bukan yang sekarang, itu setiap ada nama Nabi Muhammad itu dia berhenti di kitabnya, itu dicium sama dia, kemudian nangis dia. Padahal ini pendosa loh ini Bani Israel yang banyak dosanya, tukang maksiat. Tapi kalau sudah baca Taurat ada namanya Nabi Muhammad dicium, kemudian dia menangis, meneteskan air mata. Setelah berapa lama ternyata pendosa ini, Bani Israel ini meninggal. Karena dia itu dikenal orang yang suka mabuk, suka zina. Akhirnya jenazahnya itu tidak diurus sama orang-orang. Apa bajingan itu?
Wis bano wis dipangan asu ta apa ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi di zaman itu, karena nabi Bani Israel itu banyak yang ada di daerah itu, diwahyukan kepada dia bahwa sekarang kamu pergi ke desa ini, ada jenazah di situ yang tidak diurus sama orang, kamu urus dengan tangan kamu sendiri sampai selesai dikubur. Jadi yang ngurusi jenazahnya itu bukan mudin atau bukan ustadz, bukan, tapi langsung Nabi Allah yang ngurus dia. Ketika Nabi ini muncul untuk ngurus jenazahnya tukang maksiat ini, sak desa bingung. Lho iki ahli maksiat ini, sing ngurusi Nabi. Diurus ya jenazahnya, kemudian dimakamkan dan bingung, takok sak desa iki ya. Dek kene wong mati duduk Nabi kok sing ngurus, iki tukang maksiat sing ngurusi Nabi langsung. Ditanya, ini orang ini tukang maksiat, bagaimana kok bisa Anda datang ke desa kami? Katanya Nabi itu, saya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar orang ini banyak maksiat. Tapi dia punya satu amal yang menyebabkan dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amal? Tidak dia mendapati nama Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat kecuali dia mencium dan meneteskan air mata. Berkat cinta kepada Nabi Muhammad, semua dosa-dosanya itu yang besar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan kemuliaan, yaitu jenazahnya diurus langsung oleh Nabi daripada Nabi-Nabi Allah. Itu terdahulu. Apalagi umatnya sendiri yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi. Ya. Dengan cinta tersebut, harapan kita semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin.